Halo guys, kembali lagi di GTA di channel Prank Canggih di 2020. Dan kali ini gue nggak review apapun. Gue coba pengen kasih kalian lihat sesuatu yang menurut gue banyak orang pikirin gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi ini yang gue jadi pemikiran gue. Karena bayangin guys, kalian main game balapan nih guys. Di sini Forza Horizon 4. Dan di sini kan gue pakai 32 inch seperti yang gue sering jawab di kolom komentar pertanyaan dari kalian, 32 inch worth it nggak bang? Nah di sini gue kasih tahu kalau 32 inch bener-bener segmennya tuh bener-bener berbeda guys ya. Bukan game-game kompetitif, game-game casual juga gue ngerasa agak kurang enak gitu ya. Gue lebih suka 32 inch itu dipakai untuk game balapan seperti Forza Horizon ini. Atau sebenarnya seperti game bola gitu guys ya, ketika kalian bisa main berdua jaraknya agak jauh. Nah kalau kalian lihat di sini aja nih ya, menurutku pandangannya udah kurang enak nih di posisi meja kayak gini. Meja gue berapa ya ukuran? Ukur 73 cm. Dan ini gue nggak berani mentokin lagi ke belakang karena gue takut kalau 3 monitor ke belakang meja ini kebalik gitu ya. Beratnya nggak seimbang, gue takutnya begitu. Nah di sini gue ada 2 monitor di samping kiri kanan. Dan kalau kalian lihat nih guys, kalau kalian main di monitor 32 inch nih tengah, nah di sini gue pakai Armageddon XC32 HD. 30 HD yang pernah kita review sebelumnya. Kalau kalian mau lihat reviewnya, nanti gue taruh di card di atas. Bayangin guys, kalau kalian lagi main di monitor utama kalian seperti ini, ya, dan kiri kanan kalian kayak kosong gitu. Mungkin kalau kalian live streaming, di kiri kanan kalian bisa menjadi sebuah media buat taruh tempat chat, OBS mungkin untuk ngerekam gameplay kalian. Tapi kan di sini gue pengen mendapatkan pengalaman yang mentok gitu, yang sempurna dari game ini gitu. Jadi gue pengen sebenarnya memanjangin semua game ini, terutama Forza Horizon ini support akan hal itu gitu. Walaupun nggak penting-penting banget hasil di kiri kanannya, nanti kalian lihat sendiri. Tapi menurut gue itu salah satu pengalaman yang menarik dan perlu gue bagi ke kalian. Karena siapa tahu kalian punya 3 monitor dan 2 ini kalian nganggur guys, cuma nampilin apa nggak jelas wallpaper gitu doang ya. Jadi nanti gue settingin dan gue ajarin kalian settingnya gampang banget, dan kalian lihat Forza Horizon akan seperti apa. Oke guys, sekarang kita ada di tampilan Windows. Gampangnya tuh tinggal kita ke Nvidia setting. Gue nggak tahu sih kalau Radeon kayak gimana caranya ya. Kalian tinggal ke tab Nvidia. Di sini ada Nvidia setting. Kalian pilihnya jangan yang GeForce Experience, tapi yang ke control panel. Nah habis itu di bagian tab ada 3 tab biasanya. Nah kalau kalian multi monitor, kalian tinggal span display with surround. Di sini kalau konfigur nggak muncul apa-apa deh kayaknya. Ya. Nah kalian tinggal apply aja. Nanti dia munculin semua monitor yang ada di tampilan kalian. Kok ini Sanyo ya? Ini mesti Armageddon tapi kok Sanyo ya? Aneh banget. Only 2 display can be selected. Nah di sini kalian pilih 1x3. Wah. Nah pas 1x3 kalian tampilin ya, di sini layar gue 1 yang di Armageddon. Jadi satunya di sini, 3-nya gue di kiri, 2-nya gue di kanan. Jadi tergantung kalian punya settingan. Dan di sini kayaknya nge-cap dia di 60 Hz guys. Ketika kalian gabungin semuanya, nggak bisa mentok, gue nggak tahu kenapa ya. Cuma yang gue pengen dapetin bukan Hertz-nya di sini. Nah oke guys, jadi ketika kalian ngerubah surround yang tadi gue bilang, wallpapernya jadi ke stretch, kegabung gitu, jadi 3 monitor. Dan ini sebenarnya kurang ideal, menurut gue kurang ideal untuk sistem seperti ini. Seharusnya semua monitornya misalnya 24 inch ya, 24 inch semua. Tapi di sini karena gue tengahnya 32 inch dan gue pengen ngerasain 32 inch main mobil balap. Nah di kiri kanannya gue cuma punya 24 inch 2 biji gitu yang sama. Jadi ya ini kurang ideal, kalau bisa semuanya sama monitornya. Tapi gue nggak tahu kenapa nge-cap di 60 Hz. Mungkin gue rasa semua monitornya harus 144 Hz, mungkin harus sama Hz-nya. Sedangkan di sini yang di sini 60 Hz, yang di sini 60 Hz. Jadi dia ambil batas bawah. Mungkin seperti itu. Oke, kita play Forza Horizon ya. Resolusinya agak pecah sedikit guys, karena dia settingannya masih settingan yang sebelumnya. Ini nggak masalah. Oke, kita tunggu sampai ke settingan, bagian setting nanti. Jadi dia masih pakai resolusi yang Full HD yang pertama kali kita launch game ini tersebut. Gue mau resolusinya gue rubah ke paling mentok, 5760 x 1080 ya, berarti 1920 x 3. Sedangkan resolusi vertikalnya tetap 1080. Oke, siap. Accept. Yap.
Nah di sini gue pengen full screen on, ya subtitle off, oke. Brightness setting cukup lah. Nah kita ke benchmark mode, kita benchmark supaya muncul dia tampilan daripada gue main sendiri nggak jelas itu ya. Nah kalian lihat, ini guys, ini yang ingin kalian betah. Cuma ya memang 24 inch ini harusnya naik sedikit gitu ya guys, kayak gini gitu. Harusnya agak di tengah-tengah karena resolusi, bukan inch-nya beda gitu ya. Jadi ya kurang menarik aja. Tapi kita sama-sama lihat benchmark gitu ya. Kalau gue duduk di sini guys untuk main game ini nggak cocok banget sih ya. Apalagi game balap tuh terkenal dengan kurang nyamannya kalau kalian pakai mouse keyboard. Enakan pakai stick. Jadi dia jalan lanjut tiga-tiganya dan ya memang ini kayak cuma sebagai efek gitu aja ya guys ya. Kalau kalian lihat di kiri sini, kayak efek yang ngelewatin aja, kayak kalian bener-bener main balapan gitu. Nah sayangnya di sini kalau gua klik kita nggak bisa ganti ke setir mode gitu. Nah kalau kalian lihat udah enak banget, mungkin warnanya kurang bagus ya karena gua ambilnya dari angle yang kurang. Dari tengah kelihatannya enak banget. Kalau kalian punya 3 monitor yang kalau bisa sama resolusi dan sama hertznya, dan menurut gue itu budgetnya nggak sedikit. Mungkin gue kasih lihat kalian kalau gue main sendiri gitu. No. Nah, gue bisa dapat average-nya sekitar 110 lah. Oke, tadi benchmark doang ngetes. Ya, dari start lagi. Oke, sebentar gue pengen kasih kalian lihat kalau mode yang berbeda, terutama di game Forza Horizon ya. Gue pengen tahu juga ketika kita ganti mode gitu. Gue pengen masuk ke in-game-nya, nanti kalian lihat. Karena tadi kan cuma gambar mobil gitu ya, gue pengen tahu. Gue inget dulu gue udah pernah tes nih guys ya. Belum lama gue tes. Kalau nggak salah di sini jadi itu, apa namanya? Kok gini lagi resolusi? Ini kayak apa namanya? Gue lupa siapa sih namanya. Kaca samping, kaca kanan, kaca kiri gitu. Kalau nggak salah, gue lupa. Jadi kita bisa lihat belakang langsung tanpa kita harus, biasa kan kalau di game mau balap kita mesti pencet satu tombol gitu ya buat ngeliat ke belakang. Di sini gue belum main banyak sih ya, nggak penting-penting banget soalnya gue nggak banyak banget yang mesti gue review. Jadi ya gue juga nggak ada waktu buat main balap ini, bukan favorit gue juga. Gue lebih suka game FPS ya. Play di mana? Kalau nggak salah di sini gantinya pakai tab. Nah di sini guys, oh ya dia kalau gaya setir ini menurut gue paling bagus sih ketika kalian pakai yang penyetir itu ya, itu mantep banget sih guys. Tapi kembali lagi budget kalian benar-benar harus mentok guys, 3 monitor 144 Hz untuk dapetin semua performa dari game ini. Nah kalau kita mentok, nah itu kalian bisa lihat ada kaca di sini, kaca belakang. Pecah dong kaca belakang gue tadi, kaca belakang gue mah pecah aja kalau kaca belakang gue guys, catet. Nah ini mode biasa. Ini mode yang agak jauh, ini mode agak dekat. Oh dia nyambung, harusnya nyambung sama ini. Jadi kita lebih ke arah kanan mainnya kalau di Forza Horizon. Dan seharusnya tadi ada kaca samping ya guys ya, kaca buat lihat belakang. Sayangnya pecah pas gue tabrakan. Oke kalau ini full, ya. Ini benar-benar seperti kalian main balap mobil aja sih guys, karena kita setirnya di kiri, di sini bikinnya di kiri ya. Dibikin di kiri, jadi di kanannya memang view-nya kayak kalian naik mobil aja. Oh ini kayak depan. Ini bener-bener mantep banget ini. Ini cocok banget buat kalian yang mau WFH sih kalau di rumah sih. Gue nggak ngerti sih. Pakai headset lah ya terutama. Harus pakai headset, monitornya 3, GPU-nya sanggup. Gue rasa kalau mau sentuh 144 Hz, kalian butuh 2070 atau 2080 super gitu ya. Karena ini 2060 cuma bisa 100 gitu ya. 2070 lah. 2070 super udah oke lah. 144 Hz. Tapi ini gue juga tampilnya di 60 sih guys ya. Nggak worth it banget sih menurut gue. Oh, ini bahkan agak pusing sedikit karena inch-nya beda sekali lagi. Ya, kalian udah lihat penampakannya. Dan satu lagi yang gue lupa mention pas di review gue kemarin bahwa Armageddon ini juga support untuk vertikal guys. Jadi buat kalian yang mau vertikal, monitor ini tuh sediain vertikal yang bagus banget. Jadi kalian harus naikin, chinnya majuin dikit supaya nggak mentok tiltnya ya. Naikin, vertikalnya ini mulus banget ya, baru kalian rapiin lagi ya. Jadi bisa vertikal bagi kalian yang mau butuh mode vertikal ini. Oke guys, thank you banget yang menonton untuk setup 3 triple monitor untuk game balapan. Gue rasa ini bisa juga dipakai di game-game yang lain balapan, misalkan kayak apa Need for Speed gitu ya.
Need for Speed yang baru apa sih? The Heat kalau nggak salah. Heat, gue lupa Heat apa. Ya, tapi inilah salah satu pengalaman yang bisa kalian dapetin. Gue lihat ada orang juga yang super niat, dia setup kayak bangku gaming gitu. Habis itu ada rig-nya di depan, besi ke depan, triple monitor 144 Hz tentunya, terus ada setir. Ya, ada PC-nya di bagian belakang, nggak ganggu dia. Heat-nya juga panasnya nggak ganggu dia, tapi ngelempar ke belakang monitor. Dan dia tinggal duduk seberbahan gini di bangku gaming dia dan dia main begini. Dan ada YouTube-nya juga kalau nggak salah gue nonton. Dia sambil shoot rig-nya dia. Dan kalau meja sependek ini guys ya, menurut gue nggak worth it banget ketika kalian beli rig yang setir gitu. Kurang enak sih ya. Menurut gue agak jauhan dikit, agak enak. Makanya bangku gaming yang ideal banget, dia bisa disetel gini. Setirnya bisa disetel, terus bangkunya bisa mundur maju, dan itu keren banget. Dan kalau kalian bosan, kalian bisa ngajak adik kalian, saudara kalian buat main bola, buat apa dengan 32 inch. Ya, segitu aja guys untuk tutorial singkat ya. Untuk apa yang terjadi kalau kalian punya triple monitor dan duanya nganggur dan kalian mau ngegunain semuanya untuk ngegame. Dan pastinya dengan kita nge-stretch semuanya, kerja Vega jauh lebih berat. Dan seharusnya ini gue bisa dapat 120 FPS sih kira-kira. Kalau kita cuma running game-nya di satu monitor. Thank you udah nonton. Semoga ini membantu kalian. Salam GTA dan tetap canggih. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTA ID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTA ID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTA ID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTA. Salam GTA dan tetap